Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Fadila, mahasiswa Universitas Terbuka dengan Prodi Sistem Informasi dari UT Bogor. Oke, di video kali ini kita akan membahas tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Kita lihat dulu soalnya. Nah, ini sudah ada soalnya. Secara garis besar, tujuan praktikum pada tugas 2 ini yaitu mengimplementasikan framework Vue.js yang sudah dipelajari. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js. Nah, ini ya, dengan sebagai frameworknya. Lalu ada kategori mata kuliah, UT daerahnya di mana, lokasi rak, dan segala macamnya ini. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok, ya ini sama kayak tugas 1 kemarin ada fitur ini. Nah, untuk di tugas 2 ini paling kita menambahkan ini sebuah filter ya, dimana filternya itu terdiri dari UT daerah dan mata kuliahnya gitu. Lalu di sini ada dari value order atau di halaman track ini ya. Itu juga. Nah, di sini ada struktur filenya ya, kurang lebih seperti ini tuh. Jadi ada indeks, menampilkan navigasi menu kedua web lain, stok HTML dan tracking. Lalu stok HTML yang buat halaman stok dan tracking buat halaman tracking. CSS nya nih untuk mempercantik aja gitu kan, dan JS nya untuk lebih interaktif gitu. Oke, tugas saya sudah kita baca, sekarang kita masuk ke VS Code-nya. Nah, ini. Nah, tadi struktur filenya seperti ini. Sebenarnya kalau saya masih menggunakan basis yang dari tugas pertama ya, cuman kita menambahkan ini tracking apps ini dan stock app ini. Terus ada di stoknya juga kita di-update lagi dengan tambah-tambahan ini filter, lalu model tambah stok kita modif lagi sedikit, kita sesuaikan dengan if, kalau ada ini klik ininya gitu kan. Terus kurang lebih sama sih ini gitu. Di tracking juga kurang lebih gitu. Saya pakai yang sebelumnya karena ya biar tinggal merubah-rubah dikit aja sih sebenarnya. Indeksnya kita nggak apa-apain, masih sama kayak tugas pertama. Jadi kalau kita buka di live server masih sama kayak gini. Dan di halaman stok kita tambahkan ini CDN ini di head, nah, dan package Vue 3 ini. Di sini kita ada pembaruan menggunakan filter dengan filter kelasnya UT daerahnya nanti dari mana. Nah, ada ini juga nih mistake ini mengambil daerahnya dari sini. Nah, ini Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar seperti itu. Lalu untuk kategori mata kuliah juga sama, kita ngambil dari sini kategori list. Lalu ada status ini ada semua status, kosong, menipis, aman. Ini tuh buat nanti di stoknya ya, buat nanti yang tadi kita di sini. Nih ya, status stok bahan ajar ini. Ini pengurutannya berdasarkan judul, stok atau harga. Ya, dan di sini ada tombol reset filter gitu, dan modal tambah stoknya ada beberapa yang kita update juga. Ini kelas status info ini itu apa ya, watchers gitu. Nanti kita akan lihat di di stock apps.js ini. Jadi ini adalah untuk watchersnya. Dan di sini ada kartu buku masih sama sih, dan edit stock. Nah, kita nambah edit stock ini, jadi bisa diedit stoknya. Di data ini kita mengambil
UPBJJ list dan kategori list, daftar buku, filter. Ini buat filternya. Di sini ada method ini buat ngeload data. Nah, di sini ada edit stok buku. Seperti ini kodenya. Tuh, ya. Kalau buku bersedia update akan muncul mati bersedia update. Terus kalau misalkan stoknya kurang lebih dari 0, maka ini kan lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau di bawah 0 tidak boleh negatif gitu. Di sini ada logic tambah buku. Ya, ini ada validasi sebelum di input. Nah, ini nanti buat keterangannya. Ada watchersnya, buku baru. Seperti ini ya. Nah, jadi jika semuanya terisi, maka statusnya semua kolom sudah diisi gitu kan. Kalau belum diisi, menunggu semua kolom terisi gitu. Lalu kita ke halaman tracking. Nah, tracking juga sebenarnya sama aja, nggak banyak berubah. Nah, kita buat ini tombol buat DO baru gitu, untuk kondisi di sebelumnya nggak ada. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, sini ada formnya, ada nomor DO-nya ini ya. Lalu sini ada nomor DO-nya otomatis. Ya, hasil tracking juga nggak banyak berubah sih, kita cuma menyambung rubah-rubah doang, sedikit berubah dengan menggunakan VIF. Sini ada tracking apps-nya. Nah, ini ekspedisi list-nya ada ini reguler, express, pos Indonesia gitu kan. Dan di sini ada methods-nya buat mencari nomor DO. Nah, kita mencari DO baru. Nah, ini buat DO yang baru nih. Jadi nomor DO yang baru yang tadi dibuat otomatis ini. Lalu saya juga tetap menggunakan nomor DO yang dari tugas 1 di sini. Seperti itu. Lalu di sini ada DO yang baru ini yang buat di tugas 2 yang dummy ini nih. Ini gitu. Sini ada watches-nya. Oke, lalu ke style juga nggak banyak berubah sih, saya masih menggunakan yang sebelumnya, makanya panjang banget ini. Yang paling kita menyesuaikan lagi kayak buat ini kelompok input, nah kita sesuaikan lagi, soalnya juga ikutin ID-nya, ada ID dari sini aja gitu kan. Jadi ya udah, kalau kita jalankan. Nah, masih sama, coba kita masuk sebagai admin, masih sama kayak tugas 1. Kita masih sama ya kayak tugas 1, lihat ya, kayak gini aja juga masih ada, masih terload di sini. Itu kan ada dashboard, hasil tracking. Kita masuk ke informasi pelajar. Nah, kita nambahin ini ya, filter ini. Kalau kita filter, misal kita filter daerahnya Jakarta, muncul 3 ini. Oh ya, untuk perkembangan dari tugas yang sebelumnya ini, buat kalau kita lihat detail ada ini ya UPJJ-nya. Nah, buat yang tugas 1 ini kita isi random aja, jadi ikut juga, tapi ikut dari data yang tugas 2 ini gitu, tapi ke isinya random aja gitu kan. Semisal kita pilih Surabaya. Oke, ada 3 ini. Lalu kategorinya misal kita pilih wajib, kosong ya, karena dari kota Surabaya nggak ada yang mau pilih wajib. Pilihan pun nggak ada. Praktikum, nah ini praktikum gitu, ini nggak ada semua kategori. Nah, di sini ada jumlah stok, ini ada kosong nggak ada ya, karena emang nggak ada buku yang lagi kosong. Komunitas pun dari kota Surabaya nggak ada. Lalu aman semua, kalau kita lihat aman. Lalu judul, nah di judul bisa pengurutannya berdasarkan stoknya sisa berapa, lalu ada harganya itu kan, dan judul itu. Kalau kita reset baik lagi semua. Kita coba lagi, misalkan Jakarta. Nah ya, kita reset lagi. Kalau kita pencet detail bukunya, kalau sini ada edit stock kan, kalau kita pencet edit stock, nah kita muncul misal karena safety stocknya itu 10,
kita masukkan semisal 7. Sudah berhasil diupdate dan stoknya statusnya berubah jadi kuning, yaitu stok manajer menipis. Seperti itu saja. Yang lain juga sama. Kalau misalkan ini kita edit, kita bikin jadi 17 buku misal. Oke. Stoknya jadi aman. Lalu kita tambah buku, sedikit berubah dari tugas 1 gitu. Nah, ini watchersnya di sini semua menunggu semua kolom terisi. Misal MSM, kita random aja ya, misalkan MSM 41 9 gitu kan. Edisinya edisi ketiga, nama bukunya semisal komputer 1 gitu kan. Itu komputer aja deh. Stoknya kita bikin stok misalnya 100, jenisnya BMP, jenisnya kita pilih BMP. Safety stoknya kita pilih 90 semisal. Kode lokasinya kita pilih MKSR. Nah, dari Makassar semisal ya. Nah, ini sudah berubah karena catatan ini tidak wajib dan gambar pun seperti ya saya buat gak wajib, jadi yang wajib hanya ini aja yang keisinya. Jadi ini langsung berubah, semua kolom sudah diisi. Semisal ini kita ambil, coba ya, semisal kita ambil yang ini, kita copy image link. Nah, ini pengantar komputer berarti kita ya. Sini kita ada paste catatan gambar, hanya contoh misal kita simpan buku berhasil ditambah, oke, dan bukunya ada di sini ini ya gitu. Kalau detail buku, nah catatannya gambaran contoh seperti ini gitu ya. Lokasi raknya, ini lokasi rak ya. Nah, kita kembali ke dashboard, lanjut ke tracking. Nah, trackingnya ini masih sama ya sebenarnya. Ini ada cek pengiriman dan buat DO baru. Nah, buat DO baru itu, nah seperti ini ya. Nah, dibuat DO ini, nah ini nomor DO-nya otomatis ya. Nah, ini juga sama, ada watcher di sini. Di sini disimpan dan batal. Kita masukkan DO ini ya, bawaan dari tugas 2. Kita cek pengiriman, sama aja kayak tugas 1 sebenarnya modelnya. Kita ketik nomor 02. Nah, nomor 2 namanya Wahyu Wibowo, statusnya diproses, tanggal kirimnya tanggal 13 November gitu. Ini ada harganya, dan sini masih pesanan diterima dan sedang diproses, belum ada update yang lagi. Bagaimana kalau kita masuk ke nomor 4, kan nomor 4 belum dibikin. Kalau kita cek, maka muncul ini data tidak ditemukan, nomor DO ini tidak ditemukan dalam sistem. Maka itu kita harus buat dulu. Kita harus buat dulu, misal masukkan NIM 0520863558. Ini NIM saya. Lalu masukkan namanya, kita masukkan Fikri Fadila. Ekspedisinya, nah sini ekspedisinya kita bisa pilih ini Express, paket ajar ya, yang IPA dasar. Sini langsung muncul detail paketnya, nama paket, kode paket, isi paketnya ada ini ya. Lalu total harganya, tanggal kirimnya semisal kita mau pilih tanggal 14 besok. Nah, ini sudah diisi berubahnya. Kita pencet simpan. Oke, sudah tersimpan dan muncul. Dan kalau kita pencet video baru, ini jadi 005. Seperti itu, kurang lebih seperti ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.